Blak-blakan Sinteyong usai timnas Indonesia kalah dari Jepang. Sinteyong mengungkapkan dirinya mulai merasakan tekanan setelah timnas Indonesia kalah dari Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kalah telak dari Jepang dengan skor 0-4 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 15 November 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu mulai merasakan tekanan. Dari awal saya memang menargetkan tim ini berada di peringkat ketiga atau keempat supaya lolos ke babak selanjutnya, kata Sinteyong kepada awak media. Kalau instan sangat sulit bagi kami lolos ke Piala Dunia 2026. Tentu saja saat ini ada tekanan bagi saya dan itu wajar karena saya pelatih kepala di sini, ujarnya. Ex-pelatih timnas Korea Selatan itu bertekad untuk melawan tekanan yang dirasakannya itu. Saya harus melawan itu, kata Sinteyong. Saya harus menjadi satu dengan pemain agar sama-sama berusaha membawa timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya, ujarnya. Target finish di peringkat ketiga dan keempat tentu tak semakin mudah, justru sebaliknya. Timnas Indonesia terjerembab ke dasar klasemen grup C hanya memiliki 3 poin. Jai Itjes dan kawan-kawan memiliki 5 pertandingan tersisa yang harus dimaksimalkan dengan baik untuk meraih poin sebanyak mungkin. Erick Thohir minta maaf usai kekalahan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta maaf kepada masyarakat atas hasil yang mengecewakan setelah tim nasional Indonesia kalah dari Jepang. Partai Indonesia vs Jepang dalam pertandingan kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia berakhir dengan kemenangan 4-0 Samurai Biru pada Jumat 15 November 2024 malam. Mohon maaf kalau pertandingan hari ini mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa, ungkap Erick Thohir dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, yang juga merupakan mantan presiden Inter Milan, menegaskan bahwa hasil yang buruk ini adalah tanggung jawabnya. Ya, saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai oleh PSSI hingga saat ini, tambah Erick. Kekalahan dari Jepang membuat tim asuhan Shin Tae-yong itu hingga kini belum memperoleh satupun kemenangan dari 5 pertandingan, dengan hasil 3 kali seri dan 2 kali kalah. Walaupun demikian, Erick Thohir meminta kepada seluruh pendukung timnas Indonesia untuk tetap memberikan dukungan kepada Jai Itjes dan rekan-rekannya. Menurutnya, masih ada peluang untuk mendapatkan tiket ke putaran berikutnya dengan menempati posisi ketiga atau keempat, sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh PSSI sebelumnya. Kembali saya mohon ini belum selesai, kita masih punya 5 pertandingan lagi. Kita posisinya mengejar ranking 3 atau 4 sesuai yang ditargetkan. Timnas Indonesia digulung Jepang 0-4. Timnas Indonesia kalah 0-4 saat melawan Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia putaran ketiga. Kekalahan ini menandai debut pemain naturalisasi anyar, Kevin Dix. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat 15 November 2024 sore, memperlihatkan debut pemain baru Kevin Dix di lini pertahanan. Kejutan lain datang dari Shin Tae-yong yang memilih Yakob Sayuri sebagai pemain inti dalam susunan tim. Jepang segera menguasai jalannya pertandingan, sejak menit pertama, mendominasi penguasaan bola. Timnas Indonesia sempat mendapatkan peluang di menit ke-8 lewat Rafael Struijk. Namun peluang tersebut gagal dimanfaatkan setelah tendangannya diblok oleh kiper Shion Suzuki dalam situasi 1 lawan 1. Begitu juga dengan peluang dari Ragnar Uratmangun yang tidak membuahkan hasil. Kondisi lapangan yang licin akibat hujan turut memengaruhi permainan kedua tim yang harus beradaptasi dengan situasi tersebut. Timnas Indonesia akhirnya kebobolan pada menit ke-35 setelah gol bunuh diri yang tercipta dari Justin Hubner. Jepang memimpin 1-0. Tak lama setelah itu, tepatnya di menit 40, Takumi Minamino menggandakan keunggulan Jepang menjadi 2-0 menutup babak pertama dengan posisi unggul. Di babak kedua, timnas Jepang kembali menambah pundi-pundi golnya.
Timnas Indonesia kebobolan di menit ke-49 melalui aksi Hidemasa Morita. Gol cepat di awal babak kedua bikin Indonesia tertinggal 0-3. Jepang menancapkan dominasinya dengan memperbesar keunggulan menjadi 4-0. Pada menit ke-69, Yukinari Sugawara memaksa Martin Paes memungut bola untuk keempat kalinya dari jala gawang Timnas Indonesia. Hingga laga berakhir, Timnas Indonesia gagal mencetak gol balasan. Jepang menang dengan skor telak 4-0. Akhirnya resmi, Ole Romani bakal dinaturalisasi. Ole Romani resmi bakal segera menjalani naturalisasi. Striker FC Utrecht itu membuat Timnas Indonesia makin menakutkan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir resmi bertemu dengan calon pemain Timnas Indonesia. Ole Romani tak seperti biasanya, kali ini Erick tidak bersalaman dengan calon pemain yang akan dinaturalisasi tersebut. Erick Thohir memasang gaya berbeda dengan menunjuk ke arah kamera dalam unggahan tersebut. Hal serupa dilakukan oleh Ole Romani, pemain yang akan diproses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNA. Sekali-sekali beda gaya, tulis Erick dikutip dari akun Instagram pribadinya @Erick Thohir, Sabtu 16 November 2024. Ole Romani merupakan pemain kelahiran Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia. Pemain berusia 24 tahun tersebut mempunyai garis keturunan Indonesia dari sang nenek pihak ibu yang merupakan orang Medan, Sumatera Utara. Setelah ini Ole Romani akan melalui sejumlah proses seperti persetujuan pemerintah, pengambilan sumpah, dan perpindahan federasi. Ole Romani sendiri diproyeksikan untuk memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Erick mengatakan dia akan membantu skuad Garuda untuk mewujudkan impian bermain di Piala Dunia tahun 2026. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama, tulis Erick. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ole yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia, tandasnya.